Tapi sebelumnya aku rindu untuk bisa ngajak teman-teman untuk bersatu hati berdoa kembali. Yuk kita satu hati berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih buat setiap anugerah-Mu, buat setiap kebaikan-Mu Bapa, hingga kami boleh ada di tempat ini Tuhan, melalui online Google Meet ini, kami boleh ada dan kami boleh sama-sama belajar Tuhan tentang kuasa doa yang malam hari ini kami mau sama-sama cermati melalui kebenaran firman-Mu. Berbicaralah pada setiap kami supaya kami benar-benar bisa diubahkan melalui firman yang akan kami pelajari sama-sama. Bapa, biarkan firman ini kami hidupi, nggak cuma sekedar kami tahu. Jangan biarkan kami cuma sekedar terinformasi Tuhan, tapi biarkan kami benar-benar tertransformasi dengan apa yang boleh kami dengar, dengan apa yang boleh kami yakini dan imani juga Tuhan malam hari ini. Berbicaralah Tuhan, pakai hamba, pakai lidah bibir hamba untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan lebih dari segala sesuatu yang boleh disiapkan Tuhan. Kau rindu Tuhan untuk hadir pada setiap kami dan memiliki hubungan yang intim sama kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Thank you sekali lagi. Aku mau say thank you buat setiap teman-teman yang udah join malam hari ini. Kita ada di ujung bulan yang belajar tentang kehidupan doa. Dan dari awal kita udah belajar tentang doa yang sejati, terus pray until something happen, terus doa orang yang benar, terus dia ajari untuk membangun keintiman sama Tuhan. Dan kali ini, di akhir bulan ini, judulnya adalah Power of Prayer, kuasa doa, dan aku sama-sama mau mengingatkan bahwa doa kita itu tuh sebenarnya benar-benar berkuasa loh. Tapi seringkali kita tuh nggak bisa ngerasain kuasanya, karena mungkin bahkan kita tuh nggak berdoa. Seringkali kita tuh ngerasa kayak, kita tuh ngerasa lebih kecil, doanya tuh nggak lebih hebat. Ada kalau misalkan ada dari teman-teman mungkin yang seperti saya, aku nggak bilang itu siapa, tapi aku merasa mungkin ada juga di antara kita yang ngerasa kayak, aku tuh nggak bisa berdoa, doaku tuh nggak bagus. Aku tuh bisanya cuma berdoa tuh sama Tuhan aja, di ruang tertutup. Begitu diminta untuk doain, kayak tolong dong doain aku. Enggak, aku nggak bisa doa. Tolong dong pimpin doa, enggak. Aku nggak bisa doa. Atau bahkan mungkin kayak kalau misalnya ngerasa ada kesulitan atau ada masalah, justru malah minta orang lain atau hamba Tuhan tertentu yang harus mendoakan dia. Karena dia ngerasa kecil. Karena dia ngerasa, enggak, doaku tuh nggak berkuasa. Kalau aku yang berdoa, Tuhan nggak jawab. Kalau si A itu berdoa, baru itu akan dijawab. Kalau si B itu berdoa, kata-katanya luar biasa, itu pasti yang berkuasa. Padahal enggak. Setiap kita sebenarnya doanya berkuasa. Setiap kita didengar Tuhan. Setiap kita yang punya hubungan sama Tuhan, itu punya privilege untuk dikabulkan. Dan sadar nggak sadar, sebenarnya setiap doa kita tuh dijawab sama Tuhan. Tapi kadang kita tuh maunya jawabannya dari Tuhan, itu tuh yes doang. Padahal jawaban Tuhan atas doa-doa kita, itu ada no. Kenapa no? Karena mungkin permintaan kita tuh kurang pas. Dan Tuhan punya sesuatu yang lebih baik. Dan dijawabnya tuh dengan sesuatu yang lebih indah. Terus mungkin juga Tuhan tuh ngejawab kita dengan wait, tunggu. Bukan permintaan kita yang salah, tapi Tuhan mungkin bilang timingnya tuh nggak tepat. Mungkin nggak sekarang. Your timing is wrong. Sabar aja. Tapi seringkali kita ngerasa gregetan kayak, aduh, kenapa sih nggak dijawab? Padahal Tuhan udah jawab, tapi jawabannya itu wait, tunggu. Dan bahkan mungkin Tuhan tuh mungkin pada saat-saat tertentu menjawab kita tuh yes. Requestnya kita, timingnya kita, dan kehidupan prosesnya kita, itu tuh emang Tuhan udah merasa pas untuk diberikan jawaban dia. Dan pengabulan doa itu Tuhan berikan. Nah, jadi sebenarnya jawaban-jawaban doa itu tuh Tuhan kasih. Tapi seringkali kita tuh ngerasa kecil, ngerasa doa kita nggak berkuasa, ngerasa orang lain doanya lebih berkuasa. Dan bahkan kita kadang malas berdoa karena beberapa hal ini. Karena yang pertama, kita tuh ngerasa kita nggak ngelihat jawabannya. Kita merasa doa kita nggak dijawab. Dan mungkin bahkan alasan kita nggak berdoa sesimpel karena kita tuh nggak ngerti gimana harus berdoa.
Apalagi kalau kita lagi ada masalah, kita lagi kalut, kita lagi kacau, ngomong pun tuh nggak bisa, bingung. Kelihatannya kayak semua tuh kacau, balau, kecampur. Gimana harus berdoa, ngomong aja tuh bingung. Nggak bisa mikir lagi. Kayak itu jadi alasan buat kita untuk kita nggak berdoa. Padahal di next slide kita sama-sama belajar di Roma 8 ayat 26, sesungguhnya Roh Kudus itu pimpin kita berdoa. Roma 8 ayat 26 berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Begitu luar biasanya Tuhan. Waktu kita mau punya hubungan sama Tuhan, Roh Kudus ada dalam setiap kita. Roh Kudus sendiri loh yang berdoa untuk kita, buat kita kepada Allah. Bahkan dengan keluhan-keluhan yang gak terucapkan. Kalaupun kita mengalami kesedihan, kalaupun hidup kita tuh pedih banget, kalaupun kita nggak ngerti kita harus ngapain, sebenarnya kuncinya tuh ada, datang aja ke Tuhan. Kalaupun kita nggak bisa ngucapin di mulut kita, bahasa air mata pun tuh Tuhan tahu. Roh Kudus itu membantu dalam setiap kelemahan kita. Kalaupun kita nggak ngerti, aku harus doa gimana ya? Aku harus ngomong apa ya? Roh Kudus sendiri sebenarnya yang singkapkan. Dan apa yang Roh Kudus sendiri taruh dalam hati kita, itu sebenarnya membangun relasi dan keintiman sama Tuhan, dan itu lebih dari cukup, lebih dari yang apa yang diperlukan. Bahwa itu sendiri yang berkuasa, karena Roh Kudus yang memimpin kita berdoa. Rohnya yang luar biasa itu yang membuat kita bisa memiliki doa yang berkuasa. Di Yohanes 16 ayat 24, di next slide, kita boleh lihat bahwa seringkali kita gak merasakan kuasa doa, gak ngerasain doa yang berkuasa, karena bahkan mungkin kita tuh belum berdoa. Di Yohanes 16 ayat 24, dibilang kayak gini, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Mungkin kita tuh sampai sekarang tuh kayak bingung, kayak ngerasa kayak, Tuhan aku doanya tuh gak berkuasa. Percuma aku berdoa, kayak gini-gini aja. Masalah tetap ada, hal-hal yang berantakan tetap berantakan. Gak ada sesuatu pun yang beres. Tapi sebenarnya kalau kita mau sadar, mungkin sampai sekarang tuh kita tuh belum meminta sesuatu pun dalam namanya. Kita tuh mungkin gak ngerasain kuasa, karena kita minta tuh atas nama siapa? Atas nama diri kita? Atau benar-benar kita tuh minta dalam nama Tuhan? Apakah kita udah benar-benar meminta? Dan waktu kita minta, apakah kita benar-benar percaya kita akan menerima? Dan waktu kita benar-benar perhatiin si ayat ini, bilangnya, mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Jadi waktu kita meminta sesuatu sama Tuhan, dan disitulah akan ada penerimaan dari apa yang kita mintakan, sukacita kita tuh penuh. Kita mungkin kadang gak ngerasa sukacita, karena mungkin bahkan kita gak berdoa. Kita kayak lupa, kita kayak ngerasa hidupnya kosong ya, karena kita gak connect sama yang namanya Bapa. Minta, doa, itu sebenarnya kayak menghubungkan kita sama Tuhan, Sang Empunya surga, Sang Empunya kehidupan. Nah berikutnya kita boleh lihat, ini di breakdown jadi 3. Pertama, dari ayat itu kita boleh belajar bahwa disebutkan mintalah. Perkataan mintalah artinya ada perintah untuk meminta. Ini bukan saran, tapi sebuah perintah. Katalah kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah sebuah suruhan. Bukan cuma sekedar saran, tapi sebuah perintah. Nah pertanyaannya waktu kita ngerasa doa kita tuh gak berkuasa, aku tuh gak bisa ngerasain kuasa doa. Balik lagi, refleksi ke diri kita. Apakah kita sudah meminta? Apakah kita benar-benar sudah datang ke yang berkuasa dan meminta hal yang kita harapkan? Atau kita bahkan selama ini gak minta sama sekali, karena kita udah ngerasa, aduh doaku gak dijawab, aduh aku ngerasa gini-gini aja percuma.
Jadi kita nggak minta. Dan itu ya nggak akan pernah bisa ngerasain kuasanya, karena bahkan kita nggak meminta. Dan yang kedua dari ayat yang sama, kita bisa belajar bahwa kita tuh, apakah kita tuh benar-benar akan menerima. Waktu ngomongin tentang doa yang berkuasa, biasanya kita tuh cenderung untuk ragu. Apakah kita benar akan terima? Apakah benar doaku tuh berkuasa sampai itu akan dikabulkan sama Bapa? Waktu ada pertanyaan itu, berarti itu menunjukkan bahwa diri kita tuh nggak sebenarnya 100% tuh nggak percaya sama Tuhan. Kita nggak benar-benar percaya. Jadi kayak kita pun tuh ragu, kita akan menerima sesuatu yang kita doakan dan kita mintakan sama Tuhan. Gimana kalau kita bisa menerima kalau kita bahkan nggak percaya sama pribadi yang menjanjikan itu, sama pribadi yang benar-benar berkuasa dan mampu untuk melakukan itu. Seringkali kita tuh ngerasa bahwa doa kita tuh nggak berkuasa, karena kita tahu kayak, Tuhan, aku tuh tahu Tuhan tuh maha kuasa. Aku tahu tuh Tuhan tuh mampu lakuin semuanya. Tapi Tuhan mau nggak ya kalau aku yang minta? Seringkali tuh kita tuh kecil hati. Seringkali tuh kita tuh ngerasa, aduh kalau aku yang doa lah, Tuhan nggak kabulin. Tapi balik lagi, dari ayat itu tuh kita tahu loh bahwa Tuhan tuh bilang bahwa mintalah dalam namaku, maka kamu akan menerimanya. Persoalannya adalah, waktu kita minta, kita tuh percaya kita akan menerima atau enggak. Atau bahkan kita ragu untuk menerima itu. Ada salah satu ayat di Alkitab yang bilang bahwa orang yang kejam pun tuh kasih makan anaknya. Terlebih Tuhan gak mungkin kasih ular buat yang minta roti. Jadi kayak kenapa kita harus raguin Tuhan sebegitunya? Kenapa kita harus sampai ragu kita akan menerima? Dan kita tuh menunjukkan keraguan kita tuh menunjukkan bahwa kita tuh gak beriman loh sebenarnya sama Tuhan. Kalau kita benar-benar beriman, ada kepastian. Kita yakin bahwa kita akan menerima yang dari Tuhan yang baik. Kalaupun keadaan kita belum baik, ini pasti bukan akhirnya. Kalaupun keadaan kita belum enak, belum ideal, Tuhan masih berproses dan Tuhan itu tuh nggak berdiam. Nah, masalahnya waktu kita belum menerima sesuatu seperti apa yang kita pikirkan, kita masih tetap nggak mau percaya, kita masih mau tetap nggak berpegang teguh, beriman sama Tuhan. Itu yang seringkali menjatuhkan kita dan iblis coba membuat kita tuh menjadi jauh, bahkan makin jauh dari Tuhan dengan kekecewaan kita. Karena kita nggak percaya dan kayak makin diperdengarkan Tuhan tuh nggak dengerin doamu tuh nggak berkuasa, doa orang lain didengar tapi kamu enggak gitu. Hal-hal kayak gitu yang membuat kita makin down dan yang membuat kita hubungannya itu makin jauh daripada Tuhan. Dan yang ketiga, tentang sukacita. Ngomongin tentang sukacita, sadar atau nggak sadar, waktu kita berdoa, waktu kita meminta, dan waktu kita percaya, bahkan belum menerima loh, waktu kita percaya kalau Tuhan akan memberikan, penuh loh sukacita kita. Ada anak kecil yang dia benar-benar percaya papanya sayang sama dia. Kalaupun dia belum dikasih hadiah atau belum dikasih hal yang diinginin, papa aku minta sepeda gitu. Papanya bilang, iya ya nanti kalau papa punya duit. Dijawabnya kayak gitu. Tapi si anak ini benar-benar percaya, papaku sayang semua di-provide kok. Yang terbaik buat aku, papa pasti kasih. Udah sukacita. Padahal sepedanya belum dikasih. Padahal hadiahnya tuh belum ada di depannya. Tapi sukacitanya udah penuh. Karena waktu dia minta, dia percaya dia akan menerima itu. Nah, pertanyaannya, doa kita tuh berkuasa atau enggak sebenarnya tergantung loh sama setiap kita. Apakah kita udah minta dalam nama Bapa? Dan waktu kita udah minta, kita percaya nggak kita tuh sudah menerimanya? Kita akan menerimanya. Dan waktu itu sukacita tuh penuh. Sukacita kita penuh dan itu tuh akan melimpah. Nah berikutnya, hal yang membuat aku secara khusus jadi tertegur adalah dari ayat ini, dari ayat di Yohanes 16 ayat 24 ini, boleh tolong di next slide, itu menegur dan mengingatkan, boleh tolong di next slide, mengingatkan kita bahwa nggak doa itu ternyata adalah sebuah dosa. Bahaya ya, kayak kita tuh
Kok bisa nggak doa tuh dosa? Karena kalau refer ke Yohanes 16 ayat 24 itu, dibilang bahwa mintalah, itu adalah sebuah perintah. Nah, waktu kita nggak meminta, kita nggak percaya menerima, dan nggak ada sukacita dalam hidup kita, padahal Tuhan Yesus itu juga sering kan banyak berkali-kali, tetaplah berdoa, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Waktu kita nggak melakukan itu, kita melanggar loh perintah Tuhan. Waktu kita melanggar perintah Tuhan, itu juga dosa. Jadi, semenampar itu, aku sejujurnya waktu dapat tema khotbah ini di bulan-bulan lalu, waktu Ko Andreas sharingin kayak nanti sharing di bulan depan tentang kehidupan doa. Di bulan-bulan ini juga kehidupanku nggak mudah. Di kehidupanku tuh kayak ngerasa, aduh, kok banyak ya yang aku harapkan, yang aku rindukan, itu tuh nggak kejadian gitu. Yang ada, aku juga bergumul kan, dalam doa aku kan kayak sakit belum disembuhkan, doa bergumul tentang pasangan hidup juga belum kelihatan, terus juga berdoa mana lagi, berdoa tentang finance, keuangan, tapi juga kayak banyak hal yang aku masih jadi kerinduan dan itu masih digumulkan tuh kayak belum kelihatan. Sering kali itu membuat aku jadi kayak, Tuhan, udahlah aku capek lah. Aku tahu Tuhan Maha Kuasa, tapi kayak ya udahlah Tuhan. Itu ngebuat aku tuh jadi nggak berdoa dengan benar. Dan itu tuh berdosa. Dan aku tuh bergumul kayak, di tengah-tengah keadaanku yang nggak oke, amat sangat nggak oke, ini aku diminta untuk men-sharingkan tentang kehidupan doa. Dan aku diminta untuk men-sharingkan, apa ya Tuhan, apa yang bisa aku bagikan di tengah-tengah yang aku lagi nggak oke. Tapi terlebih dari ini semua yang aku sharingin sama teman-teman semuanya, bahkan Tuhan tegur aku dan Tuhan ingetin aku lebih dulu, bahwa aku harus membangun kehidupan doaku. Buat teman-teman joyful atau teman-teman yang deket, aku udah sering bilang ini, di lingkup yang lebih kecil di subkomsel, bahwa aku tuh rindu loh punya kehidupan doa yang kayak dulu, yang waktu aku cinta mula-mula sama Tuhan yang aku bangun. Aku punya waktu khusus, aku bangun hidup doaku, aku punya apa ya, doa-doa yang bahkan aku naikkan itu tuh, pokok-pokok doa tuh bahkan bukan untuk diriku sendiri. Karena aku sadar bahwa doa tuh bukan cuman komunikasi sama Tuhan, bukan cuman minta doang, tapi tuh aku membangun hubungan keintiman sama Tuhan. Dan waktu aku nggak berdoa, itu satu keberdosaan. Aku merindukan hal itu. Aku rindu keintiman yang itu bisa terbangun karena hubungan komunikasi sama Tuhan itu bukan sekedar sebuah transaksi. Bukan aku minta sesuatu, bukan aku menyampaikan keinginan doang. Memang doa itu isinya juga menyampaikan keinginan, meminta hal yang benar. Tapi ada juga relasi yang dibangun. Nah, waktu kita meminta hal yang benar, apakah kita tuh benar-benar meminta hal yang berkenan sama Tuhan atau enggak? Waktu kita membangun relasi yang benar, sadar nggak sadar, yang kita minta tuh sejalan sama apa yang Tuhan inginkan. Karena kita nempel, karena kita deket sama Tuhan. Sama, sevisi, sepandangan. Kalau misalkan kita nempel sama orang, deketan gini, pandangan kita, arah lihatnya tuh yang sama. Tapi kalau kita berlawanan, satu di sini, satu di sini, yang satu lihatnya ke arah sana, yang satu lihatnya ke arah sana. Berbeda banget. Jadi, waktu kita berdoa, sebenarnya kita sedang menyatukan hati kita dan kita sedang nempel sama Tuhan, punya relasi komunikasi yang benar-benar terbangun sehingga nggak cuma keinginan kita, nggak cuma permintaan kita, tapi hal-hal yang berkenan sama Tuhan, caranya kita menyampaikan, tujuannya pun tuh benar. Jadi bukan keberdosaan, tapi hubungan doa yang kita bangun. Dan berikutnya ngomongin tentang doa yang efektif justru membuat kita seharusnya meneladan doa dari Tuhan Yesus. Kita sama-sama mau belajar doa yang paling efektif itu sebenarnya bahkan Tuhan tuh udah ngajarin kita di doa Bapa kami. Itu tuh awalnya ada di Matius 6 ayat 5 sampai dengan 13. Kita baca sama-sama ya. Matius 6
ayat 5 sampai dengan 13. Kita meneladani doa dari Tuhan Yesus. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Di sini kita tahu bahwa seringkali kita tuh berdoa, boleh tolong di slide sebelumnya? Oke. Seringkali kita berdoa, kita tuh ngejar kayak, aduh, berdoa tuh kelihatan keren kalau orang lihat doanya kita tuh, kata-katanya tuh indah, kata-katanya tuh bagus. Tapi seringkali tuh kita salah loh. Waktu kita berdoa, terus orang denger kayak, ih kata-katanya bagus ya. Kita sebenarnya doanya kan bukan untuk didengar orang, tapi doanya itu untuk didengar Tuhan. Hubungan yang kita mau bangun tuh hubungan sama Tuhan, bukan sama orang. Karena komunikasi berdoa yang sejati, itu harusnya untuk Tuhan, ngobrolnya sama Tuhan. Dan bahkan Tuhan sendiri bilang, kalau kamu berdoa, jangan seperti orang munafik. Jangan berdiri di rumah-rumah ibadat, jangan berdiri di tikungan jalan, jangan doamu tuh supaya dilihat orang, bukan supaya dilihat orang keren. Karena kalau misalkan doanya dilihat keren, mereka tuh sudah mendapatkan upahnya. Jadi waktu kita ngerasa, aduh aku tuh nggak bisa doa loh, aku tuh nggak bisa ngelit doa. Kalau misalkan ada di sekolah atau di kegiatan apa, terus kita dapat kepercayaan untuk bisa pimpin doa, jangan ngerasa nggak yakin, jangan ngerasa kecil karena doanya kita tuh nggak baik gitu. Karena justru malah baik kalau doanya itu tuh fokusnya sama Tuhan dan bukan didasari dengan kemunafikan. Nah, next ke ayat 6, boleh tolong di next slide. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tuhan sendiri bilang, kalau misalkan berdoa, berdoalah di tempat yang tersembunyi. Cuman Tuhan aja sama kita, benar-benar mau keintiman. Tuhan merindukan keintiman loh. Bukan apa yang dilihat orang, bukan apa yang dilihat keren. Tapi Tuhan melihat yang tersembunyi dan Tuhan waktu melihat yang tersembunyi itu akan membalasnya kepada kita. Lebih dari apapun tuh Tuhan merindukan keintiman sama hubungan yang sejati sama kita. Nggak dilihat keren sama orang, nggak apa-apa, karena bukan itu tujuannya. Yang penting Tuhan berkenan sama doa kita. Bahkan doa yang cuma tangisan air mata pun, Tuhan tuh sebenarnya tahu. Dan di ayat 7, kita sama-sama bisa lihat. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Nggak perlu ngomong banyak. Nggak perlu ngomong yang ribet banget, kayak ngomongnya harus kata-katanya bagus, kata-katanya indah, kata-katanya panjang berkilo-kilometer. Enggak, sama sekali enggak. Bahkan Tuhan Yesus bilang, janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Kalau kenal Tuhan, nggak ngucapin kata sepatah kata pun tuh, Tuhan tuh udah tahu sesungguhnya tuh seperti itu. Karena Tuhan Maha Kuasa. Dan karena Tuhan Maha Kuasa sebenarnya nggak perlu kata-kata tuh kita tuh panjang banget bertele-tele. Karena doa orang yang bertele-tele itu justru menunjukkan bahwa orang itu tuh nggak mengenal Tuhan. Tuhan tahu kok sebenarnya kita butuh apa. Tuhan tahu kok kita tuh rindu apa. Cuman kita seringkali menyangka kalau banyak kata-kata dalam doa kita, terus doa kita tuh akan dikabulkan. Seperti di ayat 7 dikatakan bahwa mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Padahal doa kita dikabulkan atau enggak tuh bukan karena kata-katanya banyak atau enggak. Bukan kata-katanya bagus atau enggak. Tapi itu sejalan nggak sih sama kehendak Bapa? Tuhan menghendaki itu nggak sih? Itu baik nggak sih untuk kita? Itu semua Tuhan perhitungkan. Jadi ayat 8 kita bisa sama-sama lihat juga. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Terus pertanyaan berikutnya, lah kalau Tuhan tahu kenapa kita mesti berdoa? Kan Tuhan udah tahu, ngapain aku mesti doa? Karena Tuhan sebenarnya lebih merindukan hubungan atau relasi, keintiman yang kita bangun dari waktu kita komunikasi sama Tuhan.
bahasa air mata pun, keintiman yang kita bangun, bahkan dari kata-kata yang bahkan gak terucapkan, tapi semua itu tuh Tuhan perhitungkan. Nah masalahnya, kayak kita tuh berdoa tuh pakai standarnya orang, doanya dia keren, doanya dia dikabulkan karena dia A, B, C, D. Apakah kita berdoa pakai penilaian kita atau penilaian Bapa? Padahal Tuhan sendiri udah ngajarin dan bahkan ini tertulis dalam firman. Dan firman ini adalah kebenaran. Apakah kita masih mau berpegang sama apa yang bahkan Tuhan nggak tuliskan, bahkan bukan Tuhan yang katakan, tapi sesuatu yang kita percaya dan bahkan itu bukan kebenaran. Kita sama-sama mau belajar dari doanya Tuhan sendiri. Di next slide, Matius 6 ayat 9, Tuhan ajarin kita loh berdoa. Karena itu berdoalah demikian. Waktu kita bilang, Tuhan aku nggak ngerti berdoanya gimana, Tuhan ajarin loh berdoanya gimana. Tuhan bilang, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mungkin lihat doa ini dan bilang, doa Bapa kami mah aku hafal dari kecil. Dari waktu aku TK, SD, aku udah pinter, aku bisa doa ini. Tapi permasalahannya, waktu kita ngucapin doa ini, kita merasakan kuasanya nggak? Kita benar-benar mengimani ini sepenuh hati nggak? Doa yang didoakan sama Tuhan Yesus ini, yang diajarkan kepada setiap kita, ini besar banget kuasanya loh. Cuma sayangnya, seringkali kita sebutin ini sebagai doa yang cuma di lips aja, cuma lip service aja, cuman kata-kata rutin atau kata-kata yang sifatnya ya cuman gitu aja, tanpa makna. Waktu kita mau memaknai, kita mau belajar sama-sama dari doa yang ini, bahkan yang paling basic, justru powerful prayer, doa yang berkuasa, kuasa doa yang sesungguhnya, itu ada dari kesederhanaan, dari ketulusan, dari hal atau doa yang benar-benar berasal dari kedalaman hati. Simple loh doanya Tuhan Yesus. Cuman bilang bahwa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ada penghormatan sama Tuhan lebih dulu. Ada pengenalan dan ada hubungan yang dibangun. Gimana setiap kita? Apakah kita udah punya hubungan yang dekat sama Tuhan? Yang benar-benar bisa ngerasa deket banget sampai kita rela, sampai kita siap dan kita layak bahkan nyebut Tuhan sebagai Bapa. Dan kita tahu loh kedudukannya Tuhan tuh luar biasa, ada di surga. Dan kita menguduskan namanya. Bukan ngerasa kita lebih hebat atau kita lebih Tuhan. Kayak Tuhan, aku tuh mau ini, kabulin. Kan Tuhan bukan jin. Kayak tadi tuh di awal kita belajar tentang doa, waktu kita nggak ngerti berdoa, Roh Kudus itu yang pimpin kita untuk berdoa. Tapi seringkali kita yang mau mimpin Tuhan dan mimpin Roh Kudus kayak, kabulin lah doaku lah, maksa-maksa. Kayak kan ada kan yang bercanda-bercandaan yang memes gitu. Tuhan, kalau dia jodohku dekatkanlah. Tapi kalau dia bukan jodohku ya dipaksain lah gitu. Seringkali itu kita maksa kayak gitu. Kayak kita tuh ngerasa kita lebih tahu. Kayak kita ngerasa aku tahu yang terbaik buat aku. Terjadilah sesuai dengan kehendakku. Padahal kan nggak kayak gitu. Kita lupa kayak kita tuh seharusnya menguduskan Bapa yang adalah Bapa kita di surga dan namanya yang perlu dikuduskan, bukan kita yang luar biasa, nggak sama sekali, tapi nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan di ayat selanjutnya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kehendaknya yang seharusnya jadi. Waktu ada pengudusan nama Tuhan, kita minta kerajaannya datang, kehendaknya jadi, di bumi seperti di surga. Kita bisa ngerasain berkat Tuhan, itu di bumi, seperti di surga. Itu luar biasanya, waktu kita benar-benar deket sama Tuhan, surga itu bisa kita rasakan di bumi, di hati kita. Gak perlu nunggu nanti.
Nggak perlu nunggu kekekalan itu kita rasakan nanti, tapi kita bisa rasakan kekekalan itu sekarang. Karena Tuhan tuh begitu dekat sama kita dan kita tuh dekat sama Tuhan. Hubungan yang seindah itu yang membuat kita tuh menikmati segala kuasa, segala berkat, segala karunia-Nya. Karena ada pengudusan buat nama Tuhan, dan waktu pengudusan Tuhan itu tuh ada, buat hati kita sih juga ada kedamaian dan keindahan. Dan doa yang luar biasa, yang simple, yang bahkan Tuhan ajarkan, itu tuh nyata di ayat 11 juga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan gak pernah ngajarin kita keserakahan loh. Seringkali kita minta, Tuhan aku minta ini banyak banget. Padahal di doanya yang Tuhan ajarkan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bukannya kita diajarin untuk jadi seadanya aja, enggak. Tapi justru menunjukkan bahwa berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ada loh day by day kita datang sama Tuhan. Hari ke sehari kita nempel terus melekat sama Tuhan. Hari ke sehari kita tuh punya hubungan yang erat sama Tuhan. Dan itu tuh menunjukkan bahwa kita tuh bergantung sama Tuhan dan menunjukkan bahwa hubungan Tuhan sama kita itu tuh lebih dari cukup. Kebaikan Tuhan sama kita tuh melimpah. Kita tuh nggak butuh kerakusan, nggak butuh hal-hal yang sifatnya kayak wow dan menutup mata kita. Enggak, tapi kasihnya Tuhan buat aku hari ini lebih dari cukup. Dan di ayat 12 disebutkan bahwa dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Seringkali waktu kita nggak dapet, seringkali waktu kita hidup, kita tuh cenderung nyalahin orang. Aduh aku tuh nggak dapet ini gara-gara dia tuh kayak begini gitu. Kita tuh kebanyakan dendam sama orang. Dan di doa Bapa kami itu sebenarnya diajarkan bahwa kita tuh harusnya refleksi diri. Tuhan, aku ada kesalahan loh. Ampuni aku Tuhan. Ampuni kami akan kesalahan kami. Terus kami juga mau mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami. Setiap kita tuh punya keberdosaan. Tapi sesungguhnya gak ada loh orang yang bangun pagi kayak misalkan ya aku deket sama Cici Terry sama Koko Andreas gitu. Aku percaya kalaupun mereka menyakiti aku hari ini, tapi mereka tuh nggak punya intensi loh mau menyakiti. Nggak mungkin mereka kayak bangun pagi terus kayak iseng kayak aku mau nyakitin Cisiska, aku mau bikin dia sedih, aku mau bikin dia nangis. Nggak ada kayak gitu. Kayak sama-sama tiap kita gitu. Percaya aja bahwa kalaupun ada orang-orang yang bersalah sama kita bisa nggak ya kasih pengampunan, kasih rasa atau maaf itu. Karena percaya aja kita juga berdosa, nggak lebih baik daripada mereka, nggak lebih baik daripada orang-orang yang menyalahi kita. Tapi bisa nggak kita mengampuni orang yang bersalah pada kita? Karena waktu kita hatinya plong, nggak ada dendam, justru itu akan membuat kita bisa lapang dan bisa menerima dan merasakan berkat-berkat Tuhan. Kadang berkat-berkat Tuhan itu ketutup dan kita nggak bisa ngerasain karena hati kita tuh udah dipenuhi sama kebencian, dipenuhi sama kemarahan, dipenuhi sama dendam. Dan itu justru yang membuat kita jauh dari apa yang kita bisa rasakan berkat dan kuasa dari doa yang kita naikkan. Dan di ayat 13 dikatakan bahwa dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita tahu bahwa hidup kita tuh nggak bisa lepas dari namanya pencobaan. Hari-hari itu banyak tantangan kehidupan. Tapi kita tetap bisa minta sama Tuhan, Tuhan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terus di akhirnya, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan ditutup dengan kata amin. Amin adalah kesetujuan. Amin itu artinya setuju. Bisa nggak kita benar-benar setuju sama apa yang Tuhan mau? Dan benar-benar kita tuh sebelum menutup itu semua, benar-benar bilang bahwa karena Engkau Tuhan yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi kita benar-benar tutup wrap up itu dalam satu iman, kepercayaan bahwa Tuhan yang luar biasa, yang di surga, yang aku percaya akan memberikan yang terbaik, lebih dari cukup, lebih dari apa yang bisa aku pikirkan. Nah, berikutnya ada beberapa kunci dari doa yang berkuasa yang bisa diintisarikan dari si doa Bapa kami itu.
Kuncinya ada 5. Yang pertama, berdoa sebagai orang benar. Ayatnya ada di Amsal 15 ayat 29. Aku bantu bacain ya, Amsal 15 ayat 29. Bunyinya demikian. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Nah, sama. Balik lagi ke setiap kita. Apakah kita sudah menjadi orang benar? Apakah kita selama ini berdoa sebagai orang fasik? Dan luar biasanya, kita tuh seperti yang ditulis di Roma 5 ayat 1, kita sesungguhnya adalah dibenarkan oleh iman. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi, doa kita berkuasa karena kita bahkan telah dibenarkan oleh karena iman kita, oleh karena Yesus Kristus. Jadi, please berdoalah dan berdirilah sebagai orang benar. Berdoalah dengan benar. Dan ini yang akan menuntun kita, waktu kita mau punya doa yang berkuasa, pastikan kita punya pengenalan akan Tuhan yang benar dulu. Makanya tadi di Matius 4:9 juga penyebutannya, Bapa kami yang di surga, yang benar. Kita kenal Tuhan sebagai apa? Kita kenal Tuhan semua yang baik juga kita, atau bahkan curiga. Kalau kita nggak pernah sama Tuhan, kita akan curiga, Tuhan nggak kabulin gitu. Padahal di Matius 7 ayat 7 sampai 11, hal pengabulan doa itu tuh bahkan dibilang bahwa mintalah maka akan diberikan kepadamu. Oke, putus-putus ya. Oke, aku izin ini. Apakah suaraku lebih terdengar jelas? Apakah suaranya terdengar lebih jelas? Lebih jelas. Oke, thank you. Boleh mundur tentang hal pengambilan. Yang mulai dari pengenalan akan Tuhan. Oke, thank you. Pengenalan akan Tuhan. Apakah kita benar-benar mengenal Tuhan dengan benar? Karena waktu kita mengenal Tuhan dengan benar, kita tahu bahwa apa yang kita minta akan diberikan kepada kita. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan di Matius 7 ayat 7 sampai dengan 11. Adakah seorang daripadamu yang yang memberi batu pada anaknya waktu ia minta roti, atau memberi ular jika ia minta ikan? Kalau yang jahat aja tahu memberi yang baik pada anak-anaknya, apalagi Bapa yang di surga. Seringkali kita ragu sama Tuhan, kita ngerasa Tuhan nggak kasih yang terbaik, karena kita nggak kenal Tuhan dengan benar. Pastikan kalau kita mau punya doa yang berkuasa, doa kita benar-benar berkuasa, kita punya pengenalan akan Tuhan itu dengan benar. Dan waktu kita mau melihat bahwa doa kita itu benar-benar powerful, cek yuk sama-sama apakah kita sudah meminta hal yang benar. Di Yakobus 4 ayat 3 dikatakan demikian. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, sekarang pertanyaannya, waktu kita meminta, apakah kita tuh minta hal yang benar, yang berkenan sama Tuhan? Ataukah kita cuma mau minta untuk memuaskan hawa nafsu kita aja? Dan di 1 Yohanes 5 ayat 14 dikatakan demikian, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Pastikan kita minta apa yang jadi kehendaknya, maka hal yang kita minta yang benar itu akan terkabul, sebab itu akan lebih powerful. Dan berikutnya, next slide-nya, waktu kita mau minta doa yang berkuasa, apakah kita sudah meminta dengan cara yang benar? Yakobus 5 ayat 16 dikatakan demikian, karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar, bila yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Cara yang benar ini nih, banyak banget. Kayak kita tuh benar-benar bisa menguasai diri dan menjadi tenang gak waktu kita pusing. Itu tuh ada di 1 Petrus 4 ayat 7. Kita benar-benar mau berdoa gak? Benar-benar bisa tenang gak? Jadi kita bisa menguasai diri dan jadi berdoa gitu. Terus apakah kita meminta dalam namanya? Apakah kita benar-benar meminta dengan tidak jemu-jemu, atau kita minta doa sekali aja terus kita udah putus asa? Cara-cara kita apakah sudah menunjukkan cara yang benar? Ataukah kita maksa Tuhan? Ataukah kita belum benar-benar
berdoa dengan cara yang benar. Nah, tentang cara yang benar ini nih, doa orang benar kayak kita juga udah diperlengkapi dari yang minggu lalu. Jadi kita sama-sama bisa belajar cara yang benar seperti apa. Dan pastikan doa yang berkuasa itu punya tujuan yang benar. Di Matius 6 ayat 10 dikatakan demikian. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Apakah kita benar-benar menjadikan kehendaknya Tuhan yang jadi itu sebagai satu tujuan untuk bisa kejadian, ataukah tujuannya itu tuh masih salah? Tujuannya untuk menyenangkan kita, untuk membuat apa yang kita minta itu tuh terkabul gitu. Nah, jangan sampai tujuan kita dari apa yang kita doakan itu tuh salah atau ngaco. Jangan sampai tujuannya itu jadi kabur. Oke, dan yang terakhir dikatakan demikian, ditutup dengan sebuah quotes, mudah-mudahan ini masih jelas. Oke. Doa akan sangat besar kuasanya walau didoakan tanpa kata, namun dengan hati percaya. Daripada banyak kata-kata, namun tanpa hati percaya. Pastikan setiap kita punya doa yang benar-benar didasarkan dengan rasa percaya. Karena sekalipun doa kita bahkan cuma dengan tetesan air mata, tapi kalau kita percaya Tuhan, aku percaya Kau Tuhan yang berkuasa dan akan mengabulkan setiap hal baik yang terindah yang bisa aku terima. Aku percaya Tuhan akan mengabulkannya. Doa itu akan besar kuasanya. Percaya waktu kita mengimani Tuhan pemilik kehidupan kita, Tuhan yang begitu mengasihi kita, nggak akan pernah kita dikasih ular waktu kita minta roti. Nggak akan pernah Tuhan memberikan yang jahat buat anaknya. Percaya aja. Kalaupun kita mengalami masalah atau hari-hari ini kayak banyak banget Tuhan, aku kayaknya rasanya kalah deh. Banyak hal yang ngebuat aku tuh jadi rasa nggak baik. Datang sama Tuhan. Pastikan hidup kita balik lagi ke Tuhan. Punya keintiman sama Tuhan. Rasain balik lagi ke cintanya Tuhan. Percaya waktu kita datang sama Tuhan dengan hati yang percaya, kalaupun kita nggak ada kata-kata yang terucap, doa itu akan sangat besar kuasanya. Aku harap kita sama-sama punya doa yang benar-benar berkuasa, doa yang berdasarkan ketulusan, yang benar-benar bisa kita doakan, bukan cuman dari mulut kita, cuman kata-katanya indah, tapi benar-benar bisa kita doakan dengan iman, dan kita benar-benar bisa memuliakan Tuhan. Sebab orang-orang nanti melihat bahwa doamu berkuasa, doamu dikabulkan, dan Tuhanmu luar biasa. Jadi kita benar-benar bisa memuliakan Tuhan karena doa-doa kita berkuasa dan doa itu besar kuasanya. Mari kita tutup, kita satu hati dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih. Kalau malam hari ini kami boleh belajar Tuhan tentang kebenaran firman-Mu, tentang kuasa doa, dan tentang bahwa doa kami selama ini berkuasa Tuhan. Ampuni kami Tuhan yang gak menyadari bahwa Kau begitu baik sama kami, Kau begitu mengasihi kami, dan doa kami begitu berkuasa Tuhan. Tuhan, nyatakanlah Tuhan pada setiap kami bahwa Engkau begitu rindu untuk kami punya hubungan yang intim sama Tuhan. Kami tahu Tuhan, kunci doa yang berkuasa itu adalah kami benar-benar mau berdoa dan meminta dalam nama-Mu Tuhan. Kami benar-benar menjadi pribadi yang benar, mengenal Engkau dengan benar, memiliki tujuan yang benar, dengan cara yang benar Tuhan. Kami rindu itu semua terjadi pada kami, dan kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu selalu. Berbicaralah Tuhan pada kami lebih dan lebih lagi lewat setiap doa dan lewat setiap kehidupan kami. Nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan, nyatakanlah kehendak pada kami. Urapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin.